Selamat pagi. Kita boleh bertemu lagi di mata kuliah dasar-dasar bisnis. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dan kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu model pengelolaan bisnis. Dengan cara bagaimana bisnis dapat dikelola, itu adalah pertanyaan yang awal. Apabila kita cermati lebih lanjut, telah terjadi perkembangan dalam model pengelolaan bisnis pada negara-negara maju yang selama ini menganut sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Depresi besar yang ditandai dengan jatuhnya mekanisme pasar itu telah mengubah cara dan model pengelolaan bisnis. Komunisme adalah ateis dalam sistem ekonomi liberalistik kapitalistik. Mereka menolak sistem dikotomi. Jadi, penguasaan sumber-sumber secara penuh oleh pemilik modal harus dipecahkan oleh kelompok pekerja. Jadi, pemilik modal lebih dominan dan kelompok pekerja akan berusaha keras untuk memenuhi keinginan pemilik modal. Sistem dikotomi dalam hubungan bisnis di Amerika Serikat menemui antiklimaks pada tahun 1930-an, di mana pengelolaan bisnis kemudian dipecahkan melalui metode penelitian ilmiah dan perkembangan yang bersifat ilmiah, di mana peran manajemen lebih dioptimalkan dan peran pemilik modal diminimalkan. Ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka ditemukan lagi teknik pengelolaan bisnis tahun 1930-an bahwa manajer lebih dioptimalkan dalam bisnis ketimbang pemilik modal. Di mana model-model manajemen mulai muncul dan berkembang pada abad ke-20 seiring modernisasi dalam teknologi produksi bisnis, seperti aliran perilaku, aliran situasional, aliran kooperatif. Dan pada tahun 1985, komunisme mengalami kehancuran melalui program perestroika yang disponsori oleh Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Pada pasca kemerdekaan terdapat dualisme dalam pengelolaan bisnis di Indonesia yang berasal dari peninggalan Belanda. Satu bisnis dikelola secara kapitalistik dan kapitalistik campuran, yaitu dengan melibatkan peran pemerintah yang cukup besar. Pengelolaan bisnis diatur melalui kebijakan yang ketat dan bisnis swasta sangat dibatasi hanya pada industri-industri tertentu. Pilihan model seperti ini merupakan ekses dari dua sistem ekonomi besar dunia, yaitu kapitalisme dan komunisme. Kedua sistem ekonomi ini pada awal pembangunan negara berkembang, saling memperebutkan eksistensinya. Hal ini tidak dapat dielakkan karena ketergantungan negara berkembang pada modal dan teknologi. Akibatnya, pengelolaan bisnis yang berkembang di Indonesia saat ini adalah berbentuk kapitalistik dengan sifat dikotomi, bahwa bisnis tetap melibatkan peran pemerintah yang cukup besar dan juga memberi peran kepada pihak manajer untuk mengelola bisnis itu. Pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis. Bisnis memerlukan sumber daya manusia untuk memproduksi barang atau jasa dan mengadakan kerjasama. Sumber daya manusia merupakan elemen inti dari kegiatan bisnis. Jadi SDM adalah inti dari kegiatan bisnis. Maka sumber daya manusia dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori. Jadi sumber daya manusia itulah yang disingkat menjadi SDM. Ada 4. SDM sebagai pemilik modal, SDM sebagai manajer,
SDM sebagai tenaga kerja, dan SDM sebagai konsumen. Jadi ada pemilik modal, ada sebagai manajer, ada sebagai tenaga kerja, dan ada sebagai konsumen. Jadi bisnis itu berjalan dengan ada pemilik modal, ada manajer, ada tenaga kerja, konsumen. Individu pemilik modal, individu yang terlibat dalam kepemilikan bisnis secara langsung itu disebut sebagai pemegang saham atau pemilik modal dan karyawan. Pemilik modal mengharapkan bisnis yang dikelola dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal. Jadi pemilik modal berharap mendapatkan keuntungan. Dan untuk mendapatkan keuntungan optimal diperlukan seorang individu yang cakap dalam mengelola persoalan internal dan eksternal perusahaan. Yang akan memikirkan bagaimana persaingan bisnis, bagaimana pemeliharaan pemilik modal, bagaimana kesejahteraan tenaga kerja, bagaimana kepercayaan para konsumen dan kreditur, dan individu yang dipercaya mengelola bisnis ini, itulah yang disebut dengan manajer. Jadi manajer adalah seseorang yang dipercaya mengelola bisnis, mengelola persoalan internal dan eksternal perusahaan, yang akan berpikir bagaimana mendatangkan keuntungan untuk bisnis, bagaimana pemilik modal terpelihara, bagaimana kesejahteraan tenaga kerja, bagaimana kepercayaan konsumen terhadap perusahaan itu. Ini akan dikelola oleh seorang individu yang disebut manajer. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas. Perusahaan harus memperhitungkan keahlian dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang berkualitas, maka bisnis akan menghasilkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi, bisnis memerlukan tenaga kerja yang bertanggung jawab, berkomitmen, dan efektif dalam kelompok tenaga kerja. Jadi tenaga kerja adalah seorang individu atau orang yang diharapkan memiliki keahlian, tidak hanya memiliki keahlian, tetapi berkualitas dalam hal ia dapat bertanggung jawab, ia mampu berkomitmen, kemudian efektif di dalam kelompok, bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau kamu mau jadi karyawan, kamu mau melamar menjadi tenaga kerja atau karyawan atau pegawai dalam sebuah instansi atau perusahaan, maka kamu harus menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian. Memiliki keahlian tidak cukup, kamu harus menjadi orang yang berkualitas. Bagaimana menguji bahwa Anda seorang berkualitas? Anda harus bertanggung jawab. Anda harus punya komitmen untuk memajukan perusahaan itu, mendapatkan keuntungan. Kemudian Anda harus bekerja secara efektif, tidak asal-asalan, tidak setengah-setengah, tetapi Anda harus total. Kemudian Anda harus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok itu. Kemudian konsumen. Konsumen itu adalah raja. Demikian ungkapan umum yang berkembang dalam bisnis. Konsumen adalah kelompok bebas dan mempunyai kekuatan tawar-menawar, bargaining position yang kuat. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis. Bisnis harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang bermacam-macam akan suatu produk. Konsumen yang rasional selalu menginginkan tercapainya kepuasan optimal atau nilai tambah. Kepuasan yang optimal didasarkan pada nilai consumer value, seperti harga yang wajar, kualitas produk, ketersediaan dalam jumlah yang cukup, kecepatan pelayanan, dan lain-lain. Untuk itu, bisnis
itu harus mampu menemukan dan menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen agar tujuan bisnis dapat tercapai. Ya, kamu tahu ya bahwa konsumen itu adalah raja. Jadi konsumen itu adalah kelompok yang bebas. Dia mempunyai kekuatan untuk tawar-menawar. Saya mau beli ini tapi dia bisa begini, tahan lama, tahan banting, lebih canggih, bisa ini, bisa itu. Dan bisnis harus bisa memenuhi kepuasan pelanggan kalau mau maju dan mau bersaing. Maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Lebih dari itu, bisnis juga harus mampu menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku pembeli konsumen. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa bisnis harus mencapai tujuan dalam mempertahankan operasinya. Secara umum, maksud dan tujuan bisnis sangat terkait dengan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan jasa. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Kemampuan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan salah satu cara agar bisnis dapat dikelola secara berkelanjutan. Meskipun demikian, faktor yang sangat penting dalam mengelola bisnis adalah memperoleh keuntungan bisnis. Keuntungan mempunyai pengertian yang sangat luas dan berbeda bagi setiap individu atau kelompok yang memiliki bisnis. Hal ini menyangkut perbedaan keyakinan normatif, sikap, perilaku, dan persepsi pelaku bisnis atau pengelolaannya. Jadi maksud dan tujuan dari bisnis itu satu, bahwa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimana bisnis, bagaimana seorang manajer tenaga kerja bekerja dengan sekuat tenaga, bagaimana mendesain barang atau jasa itu sehingga menarik dan bisa memenuhi keinginan para konsumen dan bisa bertahan lama di pasaran, bisa bersaing dengan bisnis yang lain. Jadi memang dibutuhkan manajer di sini dan dibutuhkan tenaga kerja yang sangat ahli bagaimana berpikir untuk mendesain sebuah barang yang diproduksi itu sehingga bisa memuaskan konsumennya, dan bukan hanya puas tetapi bisnis ini bisa bertahan sekian ratus tahun ke depan. Yang kedua, keuntungan usaha. Keuntungan, tentu orang membangun bisnis supaya mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan ini, pengertian tentang keuntungan ini berbeda-beda tergantung dari visi atau maksud dan tujuan bisnis itu. Keuntungan dalam terminologi bisnis adalah laba atau nominal yang diperoleh. Keuntungan dalam hal ini berbeda dari pendapatan bisnis. Keuntungan bisnis diperoleh dari hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Keuntungan bagaimana keuntungan diperoleh dikurangi dari biaya-biaya dalam menghasilkan produk ditambah pajak. Keuntungan itu akan dipakai oleh bisnis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Efisiensi dan efektivitas merupakan faktor kunci bisnis untuk meraih kesempatan pada peluang besar dalam persaingan. Kemudian mengatasi berbagai risiko. Bagaimana bisnis itu
bagaimana pihak pengelola bisnis itu berpikir untuk mengatasi berbagai risiko. Jika terjadi masalah di pasar, masalah produksi, itu perlu dipikirkan oleh bisnis atau para pengelola bisnis. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang dipermasalahkan adalah kepedulian dunia bisnis terhadap kualitas produk, pemeliharaan tenaga kerja, hak-hak pekerja atau internal, dan sumber daya alam, lingkungan yang disebut dengan eksternal. Perubahan iklim bisnis membawa pengaruh terhadap banyak hal. Agar bisnis tetap berjalan dengan baik dan mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan, maka bisnis harus peka terhadap permasalahan tersebut. Jadi, dalam menjalankan bisnis, satu hal yang tidak bisa diabaikan oleh bisnis adalah tanggung jawab sosial. Apakah bagaimana dengan hak-hak tenaga kerja? Itu internal ya. Bagaimana kesehatannya, bagaimana keselamatan mereka, bagaimana kesejahteraan mereka. Kemudian bagaimana sumber daya alam, lingkungan. Apakah tidak ada efek yang akan merusak lingkungan, bagaimana dengan limbahnya. Itu semua perlu menjadi perhatian dari tujuan bisnis. Kita masuk ke judul yang baru, tren-tren dan tantangan bisnis masa kini. Pertama, tren-tren dan tantangan bisnis masa kini. Pertama, globalisasi ekonomi. Yang kedua, tantangan sosial. Tantangan sosial ini ada beberapa poin. 1. Pemulihan ekonomi. 2. Wanita dunia kerja. 3. Isu link and match. 4. Diversitas. 5. Konflik nilai. Dan yang ke-6, etika bisnis. Itu tantangan sosial. Kemudian tantangan kualitas, tantangan teknologi. Jadi ada beberapa ya, tren-tren dan tantangan bisnis masa kini, yaitu globalisasi ekonomi. Yang kedua, tantangan sosial. Tantangan sosial ini ada berapa poin? 4. 1. Pemulihan ekonomi. Yang kedua, wanita di dunia kerja. Yang ketiga, isu link and match. Yang keempat, diversitas. Yang kelima, konflik nilai. Jadi ada 5 tantangan sosial. Tantangan sosial. Ada 6, etika bisnis. Kemudian tantangan kualitas. Dan terakhir, tantangan teknologi. Karena majunya teknologi, suatu negara dapat relatif mudah mendistribusikan produknya ke negara lain. Mereka sangat mungkin mendapatkan inputnya dari negara yang berbeda. Dalam era seperti ini, barang, jasa maupun uang mengalir dengan mudah melewati batas-batas negara. Dunia dianggap merupakan satu kesatuan global tanpa batas-batas yang jelas. Dalam pasar global, pesaing datang dari berbagai negara yang berbeda. Mereka memasarkan produk-produk dengan kualitas tinggi dan harga bersaing.
Bagaimana kesiapan dunia bisnis Indonesia menghadapi kondisi seperti ini? Apakah mereka masih akan mengandalkan payung proteksi dan tetap menjadi jago kandang? Dengan teknologi yang tinggi, memungkinkan produsen dan konsumen yang berasal dari negara-negara yang berbeda berkomunikasi satu dengan lainnya menggunakan bentuk komunikasi yang bermacam-macam. Penguasaan teknologi dan bahasa internasional sangat mempengaruhi karir orang yang ingin berkecimpung di dunia bisnis. Dunia bisnis menuntut penguasaan skill yang berbeda dibanding dekade-dekade sebelumnya. Kebutuhan tenaga kerja dengan skill tertentu akan dipenuhi dengan memilih tenaga kerja dengan yang berkualitas tanpa melihat kewarganegaraannya. Hal ini sangat mungkin karena aliran tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain juga relatif lebih mudah. Ini menjadi tantangan karena bisa saja produk-produk dalam negeri tidak akan laku. Para tenaga kerja dalam negeri yang tidak punya skill, tidak mampu menguasai bahasa internasional, tidak punya lapangan kerja. Jadi ini adalah tantangan. Tren bahwa dengan teknologi itu sebuah kemajuan yang harus disyukuri, tetapi siapa yang tidak sanggup mengimbangi kemajuan teknologi ini akan tinggal di tempat. Tenaga kerja yang kuat tetapi tidak punya skill, tidak mampu menguasai bahasa internasional, tidak punya lapangan kerja. Kemudian produk-produk lokal yang tidak memiliki daya saing, tidak memiliki kualitas tinggi, bisa tergeser. Karena negara-negara lain bebas, tidak ada lagi batas. Negara-negara lain bebas, dari berbagai negara bebas menjual barang atau jasa dengan harga yang bersaing, dan kualitas yang tinggi. Kita lihat sekarang, ibu-ibu kalau mau cari sapu dari Malaysia, gelas Malaysia, kursi Malaysia, tikar Malaysia. Jadi barang-barang lokal sudah mulai ditinggalkan. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi pebisnis Indonesia. Kemudian ada tantangan sosial itu bagi pemulihan ekonomi. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ada tugas untuk atas pembelajaran ini. Buat catatan dan masukkan itu di classroom. Catatan, simak baik-baik pembelajaran kita ini. Model apa yang kamu pahami dari pelajaran ini? Model pengelolaan bisnis. Model pengelolaan bisnis itu apa dan bagaimana model pengelolaan bisnis di Indonesia. Yang kedua, pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis, apa-apa, siapa-siapa. Yang keempat, apa maksud dan tujuan bisnis. Itu saja. Selamat siang, selamat bekerja. Lihat classroomnya, di situ ada pertanyaan dan di situ juga ada jenjang waktu. Kalau kamu mengumpulkan tugas lewat dari waktu yang ditentukan, maka tugas kamu tidak akan terbaca. Sekian dan terima kasih.